Rumah sederhana, mimpi tak sederhana. Dika lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tempat sawah dan perkebunan masih mendominasi pemandangan. Jalanan desa masih berupa tanah berbatu. Saat hujan, lumpurnya bisa membuat sepeda pun sulit melintas. Di sanalah ia tumbuh bersama keluarganya yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu, menerima pesanan perabot seadanya dari warga sekitar. Ibunya membuka warung kecil di depan rumah, menjual mie instan, kopi sachet, dan jajanan anak sekolah. Penghasilan mereka cukup untuk makan sehari-hari, namun tidak selalu cukup untuk kebutuhan lain. Dika bukan anak yang sering meminta ini dan itu. Sejak kecil ia mengerti situasi keluarganya. Namun satu hal yang tidak pernah habis darinya adalah rasa ingin tahu. Ketika melihat ayahnya meraut kayu dengan teliti, ia bertanya, kenapa kayunya bisa jadi lurus begitu, Yah? Ketika membantu ibu menjaga warung, ia bertanya, kenapa para pembeli selalu senang kalau dapat kembalian yang pas? Setiap benda baru, setiap suara asing, setiap kejadian yang tampak sederhana bagi orang lain, selalu menjadi misteri yang ingin ia pecahkan. Tetangga-tetangganya kadang tertawa ketika ia berkutat dengan barang-barang bekas. Ia mengumpulkan kabel putus, baterai hampir habis, bahkan jam dinding rusak. Ia bongkar semuanya, mencoba memahami apa yang ada di dalamnya. Kenapa tidak beli mainan saja seperti anak-anak lain? Tanya seorang teman. Dika hanya tersenyum, karena bagi dirinya mesin jam yang bisa berdetak jauh lebih menarik daripada mobil-mobilan atau gasing. Rumah kecil mereka dibangun dari papan kayu yang sudah mulai menghitam dimakan usia. Atapnya sering bocor jika hujan turun. Namun bagi Dika, justru atap itu adalah tempat paling istimewa. Setiap malam setelah makan, ia memanjat pelan-pelan, lalu duduk di sana sambil memandangi langit. Bintang-bintang berkelip bagai ribuan harapan yang bersinar di tengah gelapnya malam. Aku ingin jadi seseorang yang berguna, gumamnya pelan, seolah berbicara kepada bintang. Aku harus melakukan sesuatu yang besar, meski aku belum tahu apa. Kadang angin malam menusuk kulitnya, membuatnya menggigil. Namun semangatnya lebih hangat daripada selimut manapun. Ia percaya, orang miskin bukan berarti harus punya mimpi kecil. Ia melihat kesederhanaan sebagai awal, bukan akhir. Di sekolah, ia mungkin bukan yang paling rapi, tapi ia selalu duduk di bangku depan. Guru-gurunya sering menunjuknya untuk menjawab pertanyaan, karena mereka tahu Dika pasti memperhatikan. Ketika teman-teman sekelas pulang langsung bermain, Dika sering mengunjungi perpustakaan kecil desa. Ia membaca buku apapun yang menarik perhatiannya, mulai dari ensiklopedia tua, majalah bekas hingga buku cerita tentang tokoh-tokoh penemu. Ia terinspirasi oleh kisah Thomas Edison yang berkali-kali gagal sebelum menemukan bola lampu. Ia terpesona membaca perjuangan B.J. Habibie merancang pesawat untuk Indonesia. Dalam hatinya, ia menyimpan keyakinan, kalau mereka bisa, kenapa aku tidak? Namun kehidupan tidak selalu ramah. Seragam sekolah Dika sudah memudar warnanya, beberapa bagian dijahit berulang kali oleh ibunya. Sepatunya sempit karena dipakai terlalu lama. Beberapa anak mengejeknya, memanggilnya, si pucat, atau si miskin. Ada hari-hari di mana ejekan itu membuat hatinya sakit. Tapi setiap kali ia hendak menyerah, ia mengingat wajah orang tuanya yang bekerja keras setiap hari demi dirinya. Aku harus bisa membahagiakan mereka suatu saat nanti. Tekad itu tumbuh kuat dalam dirinya. Ayahnya sering berkata bahwa ilmu adalah harta paling berharga. Kata-kata itu Dika pegang erat. Ia belajar bukan hanya untuk nilai, tapi karena ia ingin mengerti dunia. Ia ingin tahu cara mengubah hidupnya. Malam demi malam, ia kembali memandang langit. Bintang-bintang seolah berubah setiap waktu, namun selalu ada. Begitu pula harapan dalam hatinya, kadang tampak jauh, kadang seolah menghilang, tapi ia yakin tetap ada. Setiap kali angin membawa suara-suara desa yang mulai tertidur, ia menatap rumahnya yang sederhana lalu berbisik. Suatu hari nanti, aku akan pergi jauh dari sini, bukan untuk melupakan rumah ini, tapi agar aku bisa kembali dengan membawa sesuatu. Sesuatu yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik. Sesuatu yang bisa membuatku berguna bagi banyak orang. Ia menunduk, menggenggam erat kedua tangannya, lalu kembali menatap bintang dengan senyum tipis. Karena meskipun terlahir dalam kesederhanaan,
Mimpinya tidak pernah sederhana. Itu adalah janjinya pada dirinya sendiri. Sebuah janji yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Tantangan di sekolah. Sejak hari pertama masuk sekolah dasar, Dika tahu bahwa dirinya berbeda dari sebagian besar teman-temannya. Ketika yang lain datang dengan seragam baru dan tas bermerek, ia hanya membawa tas bekas peninggalan sepupunya, yang warnanya sudah pudar dan resletingnya sering macet. Seragamnya pun kerap tambal sulam. Namun Dika tidak pernah mengeluh. Ia bangga bisa bersekolah, karena baginya sekolah adalah pintu menuju dunia yang lebih luas. Setiap pagi ia berangkat lebih awal dari rumah, agar bisa membantu ibu membuka warung sebelum berangkat. Kadang ia berjalan kaki sambil menggenggam buku yang tepinya mulai lepas. Namun mata Dika selalu berbinar ketika memasuki kelas, seolah seluruh kelelahan hilang begitu saja. Kecintaannya pada ilmu membuatnya tak pernah merasa lelah untuk belajar. Di kelas, Dika adalah murid yang paling sering mengangkat tangan. Gurunya sering terkagum-kagum dengan cara pikirnya yang berbeda. Ia mampu menjawab pertanyaan sulit dengan penjelasan yang kreatif, terkadang di luar buku pelajaran. Ketika pelajaran IPA, ia selalu menjadi yang paling bersemangat. Ia menyukai semua hal yang bisa dijelaskan melalui logika dan percobaan. Sayangnya, tidak semua teman menyukai dirinya. Ada beberapa siswa yang mengejek karena penampilannya. "Coba lihat bajumu itu, seperti kain lap," kata salah satu anak. Ada pula yang berkata, "Buat apa pintar kalau tetap miskin?" Kalimat-kalimat seperti itu menusuk hati Dika, tetapi ia menyembunyikan perasaannya dalam senyuman kecil. Ia menahan air mata bukan karena ia tidak sedih, tetapi karena ia tahu menangis tidak akan mengubah apapun. Dalam hatinya ia hanya berkata, "Suatu hari aku akan membuktikan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk meremehkan seseorang." Kesempatan emas. Pada suatu hari, guru IPA di sekolah mengumumkan sebuah lomba sains tingkat kecamatan. Setiap murid diperbolehkan ikut serta, tetapi harus membawa alat percobaan sendiri. Banyak siswa langsung antusias, terutama mereka yang memiliki orang tua kaya. Mereka bisa membeli bahan-bahan eksperimen canggih dan mahal. Sementara itu, Dika pulang ke rumah dengan wajah penuh tekad. Ia mencari barang-barang bekas yang sudah lama ia kumpulkan. Botol plastik, kabel putus, baterai kecil, dan kaleng susu. Ia ingin membuat sebuah alat sederhana yang bisa menunjukkan bagaimana energi listrik dapat dihasilkan dari bahan yang tidak terduga. Ayahnya melihat Dika sibuk di depan rumah. "Kamu sedang apa, Nak?" tanya ayahnya sambil mengusap keringat setelah bekerja. "Aku ingin ikut lomba sains." "Yah, aku ingin membuat sesuatu yang bisa berguna dan membuktikan bahwa aku bisa," jawab Dika dengan mata berbinar. Ayahnya tersenyum bangga, meskipun ia sendiri tidak mengerti apa yang sedang dibuat anaknya. Ia hanya menepuk bahu Dika dan berkata, "Lakukan yang terbaik. Ayah dan ibu selalu mendukungmu." Hari perlombaan. Hari perlombaan tiba. Aula kecamatan ramai oleh murid dari berbagai sekolah. Ada alat yang berukuran besar dan terlihat sangat canggih. Ada pula percobaan kimia yang dilengkapi tabung kaca mengilap. Ketika peserta lain memamerkan alat yang tampak mahal, Dika hanya membawa kotak kecil yang ia rangkai dari barang bekas. Lihat itu. Dari sampah semua, sindir salah satu peserta yang tampaknya berasal dari sekolah favorit. Dika menelan ludah. Ia merasa gugup. Tangannya dingin. Namun ia menatap ayah dan ibunya yang berdiri di sudut ruangan, memberi semangat lewat senyuman tulus. Ia mengingat mimpinya. Ia mengingat malam-malam ketika ia menatap bintang sambil memupuk harapan. Ketika tiba gilirannya, Dika maju ke depan. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mulai menjelaskan percobaannya. Sebuah alat yang bisa menyalakan lampu kecil menggunakan energi dari buah-buahan. Ia menunjukkan bagaimana ion dalam buah bisa menjadi sumber listrik. Para juri memperhatikannya dengan penuh minat. Penonton yang awalnya meremehkan, perlahan ikut penasaran. Dan ketika lampu kecil itu menyala terang di atas meja, ruangan menjadi hening sejenak, lalu disusul tepuk tangan meriah. Para juri berbisik-bisik sambil mengangguk puas. Mereka tidak sekadar melihat barang bekas, mereka melihat ide yang hidup. Kemenangan. Pengumuman pemenang akhirnya tiba. Dika berdiri cemas di barisan belakang. Ia tidak berani terlalu berharap. Namun ketika nama, Dika SD Negeri Purnajaya, disebut sebagai juara pertama,
ia tertegun. Ibunya langsung menitikkan air mata haru. Ayahnya mengepalkan tangan ke udara sambil tersenyum bangga. Dika naik ke podium dengan langkah yang gugup tapi penuh kebanggaan. Dalam hatinya ia berkata, "Bukan alatnya yang membuatku menang, tetapi keyakinan bahwa jika aku mau berusaha, aku bisa." Hari itu, Dika menyadari satu hal yang sangat penting. Penampilan boleh sederhana, tapi pikiran harus luar biasa. Ide lebih berharga daripada harta. Usaha lebih kuat daripada ejekan. Sejak saat itu, Dika berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah berhenti bermimpi, belajar, dan berjuang, meskipun dunia terus mencoba merendahkannya. Ujian kepercayaan diri. Hari-hari Fadil berlalu dengan kesibukan baru. Sepulang sekolah, ia langsung menuju halaman rumah di bawah pohon mangga yang menjadi laboratorium sederhananya. Di sanalah ia dengan penuh ketekunan merakit alat penyaring air yang telah ia impikan. Seiring dengan semakin jelasnya bentuk alat itu, keyakinan dalam dirinya tumbuh pelan-pelan, seperti benih kecil yang mulai menembus tanah. Namun seperti hidup yang tak pernah lepas dari ujian, cobaan pun datang menghampiri. Suatu siang, ketika Fadil sedang mengukur sambungan paralon dengan penuh konsentrasi, terdengar suara tawa mengejek dari kejauhan. Ia menoleh, dan ternyata Dika serta beberapa teman yang biasa meremehkannya sedang berdiri tak jauh dari tempatnya bekerja. "Hei, lihat apa itu? Alat penyaring sampah." "Ahaha, betulan dari sampah. Ngapain sih ngotot ikut lomba? Kamu itu cuma bikin malu sekolah." Mereka semakin mendekat. Salah satu dari mereka meraih botol plastik yang belum dipasang. "Penyaring air? Mana mungkin barang kayak begini bisa menang lomba teknologi? Paling cuma jadi bahan tertawaan juri." Tawa keras mereka menusuk telinga. Fadil berusaha sabar, tetapi kata-kata itu seperti pisau yang perlahan menggores hatinya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, berusaha menahan gemuruh emosi. Ia tahu dirinya sering diremehkan, tapi mendengar mimpi yang ia perjuangkan dengan susah payah dihina, itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Begitu mereka pergi setelah puas menertawakan usaha Fadil, suasana kembali sunyi. Namun di dalam hati Fadil badai mulai menggila. Ia memandang alatnya yang belum sempurna, lalu melihat celah di sana-sini, sambungan belum rapat, hasil penyaringannya belum jernih sepenuhnya. Benarkah ini semua hanya akan menjadi bahan tertawaan? Gumamnya lirih. Untuk pertama kalinya sejak lomba diumumkan, keraguan besar menguasai dirinya. Ia membayangkan hari perlombaan, dirinya berdiri di depan banyak orang, alatnya macet, lalu tawa memenuhi seluruh ruangan seperti yang terjadi barusan. Bayangan itu cukup membuat lututnya terasa lemas. Malamnya, Fadil diam lebih lama daripada biasanya. Ia makan tanpa berkata apa-apa, lalu masuk kamar dan menatap langit-langit. Suara ejekan teman-temannya terngiang-ngiang di kepala, tak mau menghilang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku terlalu tinggi bermimpi? Apakah aku akan mempermalukan ibu? Apa aku seharusnya menyerah saja? Ketika kegundahan semakin menyesakan, Bu Ratna muncul dalam hidupnya bagaikan cahaya kecil di tengah gelap. Keesokan harinya, Bu Ratna mendapati Fadil termenung di kelas. Tak seperti biasanya yang selalu bersemangat mengikuti pelajaran. Setelah jam sekolah usai, ia memanggil Fadil ke ruang guru. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Bu Ratna dengan suara penuh perhatian. Awalnya Fadil hanya menggeleng. Tetapi Bu Ratna sosok guru yang selalu mampu membaca apa yang tersembunyi di balik raut wajah para muridnya. Akhirnya, Fadil bercerita tentang ejekan teman-temannya, tentang keraguannya, tentang ketakutan terbesar yang sekarang memeluknya erat. Bu Ratna mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah Fadil selesai, ia tersenyum dan meletakkan tangan di bahu muridnya itu. "Fadil, mereka menertawakanmu karena mereka tak melihat apa yang kamu lihat. Mereka menilai dari apa yang terlihat sekarang, bukan dari apa yang bisa menjadi mungkin." Ide besar sering lahir dari tempat yang sederhana. Fadil terdiam. Kata-kata itu mengetuk pintu hati yang hampir tertutup. Bu Ratna melanjutkan. "Jika semua orang menyerah karena takut ditertawakan, dunia ini tidak akan punya teknologi apapun. Ingat, penemuan besar selalu dimulai dari keberanian untuk berbeda." Ada kekuatan yang kembali mengalir dalam diri Fadil.
Ia mengusap air mata yang tak sempat tercegah mengalir. Ia menatap Bu Ratna dan mengangguk pelan, namun penuh makna. Hari itu, Fadil pulang dengan langkah yang lebih tegap. Ia berdiri kembali di depan alat buatannya, mengingat setiap ejekan yang ia terima. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan menyerah hanya karena mereka menertawakan. Aku tidak sedang membuat alat untuk mereka, tetapi untuk orang-orang yang membutuhkannya." Ia mengambil alat itu, membongkar bagian yang salah, memperbaiki dengan lebih teliti. Ia menguji, gagal, lalu mencoba lagi. Setiap kegagalan tidak lagi membuatnya goyah, justru membuatnya semakin memahami cara kerja alat tersebut. Malam demi malam ia habiskan di bawah cahaya lampu minyak, memoles impiannya sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, Fadil bukan hanya memperbaiki alat itu, tetapi juga memperbaiki keyakinannya sendiri. Bayangan perlombaan kini bukan lagi hal yang menakutkan. Ia mulai melihat dirinya berdiri di panggung bukan untuk dipermalukan, melainkan untuk membuktikan bahwa kemiskinan bukan tembok yang menghalangi keberhasilan. Karena ia telah memahami satu hal penting. Kepercayaan diri adalah pondasi pertama dari setiap mimpi besar. Dan pondasi itu kini telah berdiri kokoh dalam hatinya. Bangkit dari kegagalan. Beberapa tahun berlalu sejak pertemuan pertama Dika dengan Pak Junaidi. Kemampuannya dalam dunia teknologi berkembang pesat. Saat duduk di bangku kelas 12, ia sudah mampu membuat berbagai aplikasi sederhana. Melihat potensi besar dalam diri Dika, Pak Junaidi mengajaknya untuk membangun sebuah usaha kecil di bidang teknologi. Kita buat yang bisa membantu banyak orang. Teknologi itu harus punya manfaat nyata, kata Pak Junaidi suatu sore sambil menyeruput kopi. Dika mengangguk penuh semangat. Ia teringat bagaimana aplikasinya membantu ibunya dan para pedagang kecil di kampung. Dari gagasan itulah nama Saku Usaha lahir, aplikasi khusus untuk mencatat penjualan dan pengeluaran secara praktis dari ponsel. Dika menolak untuk menjual mimpinya pada investor kaya hanya demi modal besar. Ia ingin membuktikan bahwa ide bisa berkembang, meski dimulai dari ruangan kecil di toko komputer. Namun, perjalanan tidak semudah yang ia bayangkan. Tahun pertama yang pahit. Sementara semangat dan ide melimpah pada Dika, dunia bisnis ternyata memiliki aturan yang berbeda. Mereka berkeliling dari satu pasar ke pasar lain, menawarkan aplikasi mereka. Namun banyak pedagang tidak percaya pada teknologi baru. "Aku sudah biasa pakai buku catatan. Tidak perlu aplikasi-aplikasian," ujar seorang bapak pedagang sembako. "Apa kau pikir kami punya ponsel mahal?" ejek seorang lainnya. Bahkan teman sekelas yang dulu memujinya ketika ia membantu tugas komputer, kini meragukan langkahnya. "Kamu masih SMA, Dika. Mana bisa kamu membangun usaha?" Kalimat demi kalimat meremehkan seolah menjadi beban yang memperberat setiap langkahnya. Unduhan Saku Usaha hampir tidak bertambah. Mereka bahkan rugi karena biaya internet dan perangkat untuk demo. Di akhir tahun pertama, toko tempat mereka bekerja sebagai markas usaha terpaksa ditutup sementara. Pak Junaidi terpaksa menjual beberapa peralatan untuk menutupi biaya operasional. Melihat itu semua, hati Dika hancur. Ia menggenggam kepalanya setiap malam, bertanya pada dirinya sendiri, "Apa aku sudah salah memilih jalan? Apakah mimpiku terlalu tinggi?" Ia mulai jarang pergi ke atap rumah. Bintang-bintang yang dulu memberi harapan, kini terasa terlalu jauh. Ia takut menatapnya, takut menyadari bahwa mimpinya mungkin tidak akan pernah tercapai. Kekuatan dari keluarga. Suatu malam, Dika duduk sendirian di ruang tamu. Ibunya datang membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Dika, menatap wajah putranya yang terlihat lebih tua karena beban pikiran. "Kamu kelihatan capek, Nak," ucap ibunya lembut. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" Dika terdiam beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan suara pelan namun penuh kepedihan, "Bu, Dika sudah berusaha. Tapi sepertinya tidak ada yang percaya pada Dika." Ibunya tersenyum, lalu memegang tangan Dika yang dingin. "Nak, dengar baik-baik. Ketika kamu jatuh, itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang berusaha berjalan lebih jauh daripada orang lain. Kegagalan itu bukan musuh. Ia adalah guru yang mengajarkanmu bagaimana menjadi lebih kuat." Air mata yang selama ini ditahan Dika akhirnya menetes.
Ia memeluk ibunya erat. Dalam kehangatan pelukan itu, rasa ragu yang menyesakan sedikit demi sedikit menghilang. Malam itu, Dika naik kembali ke atap rumahnya. Ia menatap langit penuh bintang dan berbisik. Aku belum kalah. Aku hanya sedang belajar. Membangun ulang dengan cara yang benar. Keputusan itu mengubah banyak hal. Dika tidak ingin sekadar menawarkan. Ia ingin mendengarkan. Ia mendatangi para pedagang lagi, namun bukan untuk memaksa mereka memakai aplikasinya. Kali ini ia bertanya, apa kendala Bapak saat mencatat penjualan? Bagian mana yang paling sering membuat rugi? Bagaimana kalau datanya bisa dicatat otomatis tanpa perlu mengetik banyak? Dari jawaban-jawaban itu, ia menemukan banyak celah dalam aplikasinya. Ia melakukan perubahan besar. Tampilan dibuat lebih sederhana. Aplikasi bisa dipakai di ponsel murah. Ada fitur peringatan stok hampir habis. Sistem bekerja meski tanpa internet. Bisa kirim laporan lewat WhatsApp. Dika bekerja siang dan malam. Setiap update selalu ia uji langsung pada pedagang di lapangan. Mereka merasa didengarkan. Mereka merasa dihargai. Perlahan, satu demi satu mulai memakai saku usaha. 5 warung. 10 warung. 20. Hingga ratusan pedagang di pasar daerah mereka mengandalkan aplikasi itu untuk menjalankan usaha. Nama Dika semakin dikenal bukan karena ia pintar, tapi karena ia bermanfaat. Bangkit lebih tinggi. Suatu sore, Dika melihat ibunya tersenyum kecil sambil memeriksa laporan warung melalui aplikasinya. Ayahnya pulang dan menepuk bahunya dengan bangga. Lihat, Nak, apa yang kamu buat benar-benar membantu, kata ayahnya. Kali ini, bintang-bintang di atas atap terasa sangat dekat. Dika yakin, mereka bukan lagi hanya menjadi penonton mimpi-mimpinya, melainkan penunjuk arah. Ia sadar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Bahwa bangkit setelah jatuh adalah kemenangan sesungguhnya. Dan kini, saku usaha yang dulu dianggap sampah, berubah menjadi harapan baru bagi banyak usaha kecil. Dika tersenyum, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam hati ia berkata, aku jatuh, tapi aku bangkit lebih tinggi. Perjalanan belum selesai. Tapi kini, ia tahu ia berjalan di jalur yang benar. Sukses di usia muda. Pada usia 23 tahun, saku usaha berkembang menjadi perusahaan nasional yang membantu ribuan UMKM di seluruh Indonesia. Platform sederhana yang dulu hanya berupa konsep kini telah menjadi solusi digital yang memudahkan para pedagang kecil dalam mengelola keuangan, stok barang, hingga pemasaran. Berkat kontribusinya, banyak pelaku usaha kecil berhasil meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar mereka. Dunia mulai mengenal siapa pendirinya. Dika, pemuda yang dulu diremehkan karena keterbatasan ekonomi. Ia diundang untuk berbicara di berbagai konferensi teknologi, menjadi narasumber dalam acara televisi, dan diwawancarai oleh media nasional. Banyak orang terkagum-kagum pada pencapaiannya. Pemuda jenius dari kampung kecil, begitu mereka menuliskannya di tajuk utama. Namun di balik segala sorotan itu, Dika tetap menyadari bahwa perjalanan panjangnya belum berakhir. Suatu malam, ia memutuskan kembali ke rumah lamanya di kampung. Rumah sederhana yang pernah menjadi saksi perjuangannya. Atap yang bocor, dinding yang retak, dan sebuah kamar sempit di mana ia dulu menuliskan semua mimpinya. Ia memanjat ke atap yang masih bisa dinaikinya dan duduk menatap langit penuh bintang, seperti kebiasaannya dulu saat ingin menyemangati diri sendiri. Dalam hening malam itu, kenangan masa lalu pun mengalir seperti film yang diputar ulang. Ia mengingat saat-saat ketika ibunya harus meminjam uang demi membayar biaya sekolahnya. Terbayang jelas bagaimana ayahnya bangun dini hari untuk menarik gerobak sayur ke pasar, meski tubuhnya lelah dan lututnya sering bergetar menahan sakit. Ia juga mengingat ejekan teman-teman yang pernah meremehkannya, karena tak mampu membeli sepatu baru atau smartphone seperti anak-anak lain. Namun semua itu bukan membuatnya rendah diri, justru menjadi alasan ia terus maju. Dika pernah menghabiskan malam-malam panjang di warung kopi kecil yang menyediakan wifi gratis. Ia belajar pemrograman melalui video tutorial, mengerjakan proyek kecil untuk mendapatkan uang tambahan. Kadang ia harus menahan kantuk. Bahkan sesekali adzan subuh sudah berkumandang sebelum ia sempat tidur. Tapi ia selalu berkata pada dirinya sendiri, aku tidak boleh menyerah.
Hidup keluargaku harus berubah. Perjalanan membangun saku usaha tidak mudah. Banyak investor menolak karena menganggap idenya terlalu mimpi untuk membantu pelaku usaha kecil yang dianggap tidak melek digital. Server down di hari-hari penting, aplikasi sering error, dan ia sempat kehabisan modal. Bahkan ada masa di mana Dika harus menggadaikan laptop kesayangannya untuk membayar gaji tim kecil yang sudah mempercayainya. Ia merasa nyaris menyerah. Namun setiap kali semangatnya melemah, wajah ibunya teringat. Senyuman yang selalu berusaha kuat meski berat hidup jelas terlihat di matanya. Dukungan itu menjadi kekuatan yang tak pernah habis. Dan kini, di usia yang masih begitu muda, Dika berhasil membuktikan bahwa semua jerih payah itu bukan sia-sia. Di atas atap rumah lamanya, ia tersenyum kecil. Angin malam berhembus pelan mengibaskan rambutnya. Lampu-lampu kota dari kejauhan tampak seperti pengingat bahwa dunia begitu luas, dan masih banyak yang belum ia capai. Dengan suara pelan yang hampir hanya terdengar oleh dirinya sendiri, ia berbisik. Aku lahir sederhana, tapi bukan berarti pikiranku harus sederhana. Selama terus bermimpi dan bekerja keras, aku bisa terbang lebih tinggi. Dika menatap kedua tangannya. Tangan yang dulu hanya bisa membantu ayah mendorong gerobak sayur, kini mampu merangkul harapan ribuan orang. Ia paham bahwa kesuksesan bukan akhir perjalanan, melainkan pintu menuju tantangan baru. Apa yang telah ia bangun merupakan fondasi untuk karya-karya berikutnya, yang bisa membawa dampak lebih besar bagi bangsa. Ia juga sadar bahwa tidak semua orang punya kesempatan yang sama, tapi setiap orang punya pilihan, berhenti atau terus maju. Dan ia memilih maju, apapun risikonya. Beberapa saat kemudian, suara langkah pelan terdengar. Ibunya muncul di bawah, menatap Dika dengan penuh bangga. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" tanya ibunya. Dika turun dari atap, memeluk ibunya dengan hangat, dan berkata, "Aku hanya ingin mengingat dari mana aku berasal." Bagi Dika, kembali ke tempat ini membuatnya tak melupakan hal yang terpenting, bahwa kesederhanaan bukan penghalang untuk kesuksesan, justru bahan bakar untuk berpikir luar biasa. Ia tahu, jika suatu saat hidup terasa sangat tinggi hingga ia nyaris lupa jejak kaki di tanah, malam seperti ini akan mengingatkannya untuk tetap rendah hati. Karena sejatinya, orang hebat bukan yang meninggalkan asalnya, tetapi yang mengangkat asalnya agar ikut melambung bersama mimpi. Dan perjalanan Dika baru saja dimulai. Langit malam yang luas seolah berkata, "Teruslah terbang lebih tinggi."